Pada materi ini, tujuan dari pembelajaran kerjasama ekonomi internasional yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, peserta didik mampu menyebutkan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Merupakan kerjasama yang terjadi antara suatu negara atau beberapa negara lain untuk dapat memberikan keuntungan di masing-masing negara dalam aspek bidang ekonomi. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperkuat rasa persahabatan antar negara. Kemudian yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kemajuan di bidang perekonomian. Ekspor yang tinggi dapat menghasilkan devisa yang tinggi pula. Jadi, ketika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional, maka kita akan mendapatkan devisa yang tinggi. Manfaat yang kedua, yaitu ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Jadi ketika suatu negara itu mengalami sebuah kesenjangan ekonomi, maka negara lain yang menjalin kerjasama dengan negara kita misalnya itu bisa membantu kita, seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggotanya. Nah, di sini itu dijelaskan kalau kita bisa belajar dari negara lain tentang kebijakan yang mereka tetapkan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Jadi di sini kita bisa memenuhi kebutuhan yang nggak bisa kita butuhin sendiri tuh dengan kerjasama ekonomi internasional biar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara lain yang bisa memenuhi. Kemudian manfaat yang kelima yaitu mencari dan menimba ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang berasal dari negara maju. Karena kita itu adalah negara berkembang atau bisa disebut dengan negara miskin, maka kita tuh harus belajar dari negara maju seperti Korea dan Cina, gimana sih mereka bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama internasional. Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Sebagai contoh adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Cina. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Sebagai contoh, kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Sebagai contoh adalah kerjasama antar negara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF.
Yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Sebagai contoh, yaitu kerjasama antara MEE dengan ASEAN. Kemudian kita akan belajar tentang bentuk kerjasama ekonomi regional. Yang pertama ada ASEAN. Jadi itu adalah bentuk kerjasama internasional yang terjadi di daerah Asia Tenggara. Tujuan dari ASEAN itu sendiri yaitu yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, ada EEC atau European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi, ini adalah kerjasama internasional yang terjadi di kawasan Eropa, yaitu didirikan pada 1 Januari 1952 oleh 9 negara dengan tujuan untuk bekerja ke arah pengembangan aktivitas ekonomi yang serasi, ekspansi, berkesinambungan, dan seimbang. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama adalah IMF atau International Monetary Fund. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional yang kedua yaitu IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Jadi, IBRD didirikan bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Yang selanjutnya adalah ITO atau International Trade Organization atau bisa disebut dengan WTO, World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Badan kerjasama yang selanjutnya adalah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT atau Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan didirikan atas dasar perjanjian di Jenewa, Swiss dengan maksud untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif dan bea cukai tinggi yang menghambat ekspor-impor antar negara. Prinsip yang mendasari terbentuknya GATT adalah yang pertama asas the most favored nation atau non-diskriminasi. Artinya, setiap fasilitas, terutama keringanan bea masuk bagi barang tertentu yang diberikan kepada suatu negara anggota harus diberikan pula kepada semua negara anggota GATT lainnya. Dan yang kedua, asas resiprositas atau saling menguntungkan. Artinya, apabila suatu negara mendapat keringanan dari negara anggota lain, sebagai imbalannya, negara tersebut juga harus memberikan keringanan kepada negara anggota lainnya. Badan Kerjasama Internasional yang selanjutnya adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada bulan November 1989, merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan, negara yang sedang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggota-anggotanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama APEC dewasa ini mencakup 3 program kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan atau trade liberalization. Yang kedua, program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi atau Trade and Investment Facilitation Program. Dan yang ketiga, program kerjasama pembangunan atau Development Cooperation Program, di antaranya termasuk program bantuan teknik. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang terjadi antara suatu negara atau beberapa negara lain untuk dapat memberikan keuntungan dari masing-masing negara dalam aspek bidang ekonomi. Yang kedua, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional adalah menjalin hubungan dengan negara lain sehingga memperoleh keuntungan yang dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, dengan adanya kerjasama ekonomi ini dapat bermanfaat dalam kemajuan kegiatan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, terdapat 4 bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral, yang kedua, kerjasama regional, yang ketiga, kerjasama multilateral atau internasional, dan yang terakhir adalah kerjasama antar regional. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.